nasihat ijtihad di dalam jamaah bahwa kita wajib menjalankan ibadah kepada Allah, mengerjakan agama Allah dengan cara menetapi 5 syarat ibadah kepada Allah yang memang itu diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Jadi ini merupakan kewajiban dari Allah Rasul. Adapun kewajiban yang pertama ialah mengaji. Sama-sama kita pahami bahwa perintah mengaji ini adalah perintahnya Allah Rasul. Berarti menetapi kewajiban dari Allah Rasul, menjalankan kewajiban dari Allah Rasul. Tidak mengaji berarti melanggar Allah Rasul, menentang Allah Rasul. Nah itu. Oleh karena itu kita para warga jamaah diajak oleh pengatur agama kita. Itu kita para warga jamaah diajak oleh pengatur agama kita agar kita sama-sama bisa menjalankan perintahnya Allah Rasul di dalam hal ngaji ini. Nah itu ya. Nah, kalau para jamaah tidak ngaji, ya tidak pinter, berarti selamanya bodoh. Nah itu. Sebab Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian itu memang dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Lah, kalau tidak mengerti apa-apa itu kemudian tidak diajari, ya sampai mati ya nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak tahu apa-apa, nggak tahu agama yang benar, nggak tahu ibadah yang benar, nggak tahu kehidupan yang semestinya. Nah, karena kita membahas masalah ibadah, ya kita jelaskan masalah ibadah saja ini. Nah itu. Jadi ketika kita dikeluarkan dari perut ibu itu memang kita nggak tahu apa-apa. Lah kalau tidak diajari ya sampai mati ya nggak tahu apa-apa gitu ya. Oleh karena itu diperintahkanlah kita oleh Allah Rasul untuk mencari ilmu. Lah itu ya. Lah perintah-perintah mencari ilmu itu merupakan perintah yang pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Qalam ayat pertama sampai ayat 6 itu adalah ayat pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra. Nah itu, membacalah kamu Muhammad. Maksudnya membaca berarti belajar. Gitu. Iqra itu belajar bagi yang memang belum tahu. Lah bagi yang sudah tahu, yang sudah berilmu, Iqra itu bisa bermakna mengajarlah kepada orang-orang iman yang belum tahu. Nah itu. Lah karena ini perintah agama, masalah mencari ilmu ini berarti Allah sendiri yang akan memberi hadiah bagi yang mau, bagi yang menjalankan, dan Allah sendiri yang akan memberi ancaman, memberi siksa kepada orang yang tidak mau. Lah itu. Jadi menetapi mengaji itu akan diberi pahala sendiri oleh Allah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Man kharaja li talibal ilmi kana fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, entah itu keluar ke Pak Yai, entah keluar ke alim, ke ustadz, ke pondok, ke boarding school, ya. Lah, kalau dia keluar dari rumahnya menuju ke suatu tempat untuk mencari ilmu, berarti dia mulai keluar dari rumah sampai pulang lagi itu fisabilillah. Bagaimana seandainya ini mas-mas, mbak-mbak yang mondok itu sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, ya selama itu pula dia fisabilillah. Selama itu pula mereka atau teman-teman ini fisabilillah. Lah, kalau sudah di dalam sabilillah itu pahalanya apa? Atau upahnya apa?
Diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ghadwatu awir rohatu fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha gitu. Jadi hadiah atau pahala atau upah yang sudah disediakan oleh Allah bagi orang yang keluar dari rumahnya menuju fi sabilillah itu sepagi-pagian saja atau sesore-sorean saja, itu seandainya dibanding dengan dunia dan seisinya, itu lebih baik pahalanya orang yang fisabilillah hanya sesore-sorean saja, hanya sepagi-pagian saja. Nah ini, bayangkan ini kalau sampai mas-mas, mbak-mbak ini yang mondok sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, nah itu, wah itu pahalanya luar biasa itu. Makanya jangan sampai salah niat ya, niatnya ibadah, niat mondok, niat ibadah ya, niat mondok itu niat ibadah. Nah itu, jadi itulah pahalanya orang yang mau menjalankan perintahnya Allah di dalam hal mencari ilmu. Nah itu ya, luar biasa itu. Nah, itu dunia dan seisinya loh, sampai nggak ada bandingannya ya toh, nggak ada bandingannya. Nah itu, di samping mengaji itu menjalankan perintahnya Allah Rasul, yang nomor 2, mengaji itu juga bisa menambah kepinteran dan menghilangkan kebodohan. Nah itu, karena memang kita dilahirkan pada dasarnya ya kita memang bodoh, nggak tahu gitu. Kalau orang tombone wong bodoh itu ya kudu ngaji gitu. Tombone wong bodoh kudu ngaji. Nek gak ngaji ya selama-lamanya ya bodoh aja terus kayak gitu. Nah, bahkan salah satu ulama Quran hadis yaitu Ibnu Qayyim menjelaskan, wal jahlu daun qatilun, kebodohan itu merupakan penyakit yang mematikan, penyakit yang membunuh, penyakit yang membuat orang tersesat, amalannya tersesat, pikirannya tersesat, ucapannya tersesat, semuanya tersesat sampai masuk neraka. Itu karena tidak berilmu. Wasyifa'uhu amroni fitarki bimutafakoni. Adapun obatnya kebodohan itu ada 2 yang sudah disepakati oleh ulama, mulai ulama zaman Rasulullah SAW sampai ulama zaman sekarang. Semua sepakat bahwa obatnya kebodohan itu 2, yaitu nasum minal Quran au minas sunnah. Nas atau tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Quran itu dan yang ada di dalam sunnah. Quran dan hadis itu adalah obatnya kebodohan. Wa tabibu dzaka al-alimur rabbani. Adapun dokternya untuk menerapkan ilmu Quran hadis kepada orang-orang yang bodoh itu adalah orang alim yang robbani, yang ahli ibadah, yang pintar meramut, yang pintar mengarahkan kepada orang-orang yang bodoh sampai menjadi pintar. Ar-Rabbani itu dia sendiri ya bisa mengamalkan amalannya, ya pintar ngeramut, pintar mengarahkan, pintar ngurusi, ngopeni nanggone murid sampai muridnya jadi. Nah itu. Nah kalau tidak dibacakan oleh orang yang pinter ya, tidak diajari oleh orang yang pinter ya, akhirnya kita mencari ilmu ya ngawur, nggak mangkul, nggak musnad, nggak mutasil, akhirnya ya ngawur. Nah di dalam Al-Quran saja surat Jumat ayat 2 itu kan diterangkan oleh Allah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati al-ayah ya dan. Dialah Allah yang mengutus fil ummiyina rasulan, di dalam lingkungannya orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu hukum, yang tidak tahu agama, mengutus seorang rasul yang yatlu alaihim, membacakan kepada orang-orang ummi itu ayat-ayat Allah. Nah itu. Jadi ada aktor ya, ada aktor yang oleh Allah dijadikan sebagai tokoh yang membacakan ayat-ayat Allah tadi, Quran dan hadis itu dibacakan kepada orang-orang ummi, orang-orang yang bodoh sehingga menjadi pinter.
Nah itu. Jadi yang perlu kita pahami di situ bahwa mengaji itu menambah kepintaran dan menghilangkan kebodohan. Tapi ada juga aktornya, ada ulamanya, ada tabibnya, ada dokternya, yaitu para alim-alim yang robbani tadi itu. Nah, kalau sudah jadi orang-orang yang alim, ya dia harus bisa mengangkat kebodohannya. Seperti yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Sholih, orang-orang yang mengaji itu harus mempunyai niat yang jelas. Yaitu niat yang jelas itu niat yang sesuai dengan mengaji itu sendiri. Yaitu yanwi raf'il jahli an nafsihi wa an ghairi. Dia memiliki niat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan juga menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang ada di sekitarnya nanti. Nah itu. Sebab orang-orang yang pinter ini menurut Allah sendiri di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 diterangkan afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang pinter yang sudah tahu bahwa Al-Qur'an betul-betul hak diturunkan oleh Allah kepada kamu Muhammad, itu apakah sama dengan orang yang buta, yang belum tahu, yang tidak pinter lah itu. Nah itu. Jadi mengaji itu di samping menjalankan kewajiban, nomor 2 menambah kepintaran, menghilangkan kebodohan. Nah itu kan enak toh ya. Jadi orang yang sudah mengerti ilmunya itu diulangi ya gampang gitu. Ada permasalahan-permasalahan sudah tahu hukumnya lah. Tapi kalau nggak tahu itu ya mengerjakan agama itu ya akhirnya jadi nggak pas gitu. Cara sholat sing bener ya orang ngerti, soalnya urung ngaji Quran hadis lah itu. Kemudian yang nomor 3 mengaji